Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di praktikum kimia dasar ya. Saat ini kita melakukan percobaan tekanan uap atau vapor pressure. Tujuannya yang pertama untuk menentukan tekanan uap dari cairan yang sudah menguap pada temperatur tertentu. Kemudian alat dan bahan, yang pertama rangkaian alat tekanan uap, air chamber, gasoline chamber, manometer, kemudian termometer dan water bath. Kemudian yang kedua, bensin atau minyak bumi kita pakai pertalite. Dasar teorinya, tekanan uap adalah di mana fase uap bahan berkeseimbangan dengan fase cair bahan pada suhu tertentu. Kemudian molekul-molekul meninggalkan permukaan cairan secara terus-menerus karena adanya energi kinetik, dan molekul-molekul meninggalkan fase uap masuk kembali ke cairan. Bila laju penguapan dan laju kembalinya molekul dari fase uap ke cairan sama, maka terjadilah keseimbangan dinamis. Bila suhu dinaikkan, tekanan uap meningkat karena banyaknya molekul-molekul yang mendapat cukup banyak energi kinetik untuk memecah permukaan cairan dan meninggalkan cairan berubah menjadi uap. Bila tekanan uap sama dengan tekanan uap udara gas, maka cairan akan mendidih. Tekanan uap rate dikenakan pada produk minyak bumi yang volatil atau mudah menguap, misalnya bensin, pertalite, pertamax. Kemudian tekanan uap rate atau rate vapor pressure (RVP) adalah tekanan uap mutlak pada suhu 37,8 derajat Celcius dalam PSI ya satuannya, atau KPa. Tekanan uap rate tidaklah sama dengan uap contoh yang sesungguhnya karena terjadinya sedikit penguapan contoh, dan karena adanya uap air dan uap dalam ruangan. Dalam praktek, uji tekanan uap rate berguna untuk yang pertama, keamanan dalam pengangkutan bahan bakar minyak. Kedua, sumbatan uap dalam sistem pengumpalan bensin, jadi kalau distribusi bensin ya. Kemudian yang kedua, karakteristik mesin kotor untuk dihidupkan dalam keadaan dingin. Kemudian yang keempat, tipe tangki penyimpanan minyak yang digunakan, karena bahan dari tangki itu kan bermacam-macam ya. Kemudian prosedur kerjanya, yang pertama ambil contoh yang akan dicari RVP-nya, masukkan dalam gasoline chamber. Kemudian dinginkan sampai suhu 40 derajat Fahrenheit. Siapkan water bath dan panaskan sampai 100 derajat Fahrenheit dan dijaga agar panasnya konstan. Kemudian yang keempat, bersihkan air chamber dengan alkohol, jaga suhu sesuai suhu kamar. Ini dapat dilihat dengan termometer. Kemudian yang keempat, pasang gasoline chamber yang berisi contoh, hubungkan dengan air chamber dan manometer. Kemudian yang keenam, rendamlah ke dalam water bath yang suhunya dijaga konstan 100 derajat Fahrenheit. Setiap 5 menit rangkaian alat ini dikeluarkan dan digojok sampai akhirnya manometer menunjukkan harga tekanan keseimbangan yang tetap. Lama perendaman kira-kira 5 menit. Kemudian yang ketujuh, setelah skala konstan, angkat alat RVP tersebut. Bacalah skala pada manometer. Nanti kita akan melakukan percobaan. Saya dibantu oleh teman kalian, Mas Hijam. Mungkin kita akan mulai praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali pada praktikum kimia dasar pada bab tekanan uap atau vapor pressure. Jadi suatu minyak bumi atau suatu fluida itu pasti memiliki tekanan uap atau vapor pressure-nya. Kita akan memberi atau kita akan meneliti pada pertama ini berapa vapor pressure-nya. Jadi alat yang kita gunakan ini adalah gasoline chamber. Nanti minyak buminya atau pertamaxnya ini masuk ke dalam sini. Kemudian ini adalah air chamber atau ini nanti ada udara. Kemudian air chamber dan gasoline chamber ini nanti kita akan satukan. Kita akan satukan seperti ini nantinya.
Kemudian setelah kita satukan nantinya, kita akan panaskan atau kita rendam pada bed ini sudah ada airnya. Kemudian nanti kita panaskan. Nah, panaskan air ini nanti sekitar 100 derajat Fahrenheit atau sekitar 37 derajat Celcius. Nanti kita rendam di sini selama kurang lebih 5 menit, setiap 5 menit gitu. Ya, setiap 5 menit. Kemudian kita angkat. Setelah kita angkat, kemudian kita gocok, kita kocak-kocak seperti ini. Kemudian baru kita hubungkan dengan manometer. Ini manometer ya. Ini alat untuk mengukur tekanan. Kemudian nanti kita buka seperti ini. Nah, ini nanti manometer akan terbaca berapa tekanannya yang ada di dalam sini. Seperti itu mungkin langkahnya. Kita langsung saja praktekkan. Oke. Yang pertama adalah kita mengisi gas solid chamber ini. Kita bersihkan dulu semua. Oke, kita langsung taruh setelahnya cukup. Kemudian kita bersihkan, kemudian kita dinginkan dulu hingga suhunya itu sekitar 40 derajat Fahrenheit atau sekitar 4 derajat. Kita coba cek suhu. Ini masih keluar, kita dinginkan dengan es mungkin. Hingga suhunya 4 derajat Celcius. Benar saja. Cepat. Tak lupa ini kita bersihkan juga. Ini adalah air chamber, berisi udara nantinya. Dan kita panaskan air hingga mencapai suhu 37 derajat Celcius atau 100 Fahrenheit. Oke, setelah itu kita pasang ya ini gas orange chamber dengan air chambernya. Tadi sudah kita dinginkan gas orange-nya. Kita tutup hingga rapat dan pastikan kencang. Kita bersihkan. Kita tutup ini. Kemudian kita buka dulu. Kita ukur suhu air yang kita panaskan ini hingga 37 derajat Celcius, jangan lebih, dan jaga suhu ini agar tetap konstan ya teman-teman, jangan terlalu panas. Oke, kita sudah mencapai suhu 37 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan gas cooling chamber dan air chambernya ini ke dalam hingga 5 menit. Jaga suhu agar tetap konstan ya.
lagi supaya suhu itu tetap aman. Kita harus sering mengecek suhunya ya, jangan terlalu panas setiap 5 menit. Tadi sudah ada stopwatchnya di sana, tidak diperlihatkan. Tunggu 5 menit ya. Masih aman, 37 derajat Celcius. Oke, sedikit lagi. Ada 5 menit ya kita merendam gasolinnya. Kemudian kita angkat, kita kocok-kocok terlebih dahulu. Kemudian kita pasang pada manometer. Nanti kita akan dapatkan skala pada kanan ini. Nah, sebelum dibuka pun dia sudah menunjukkan skalanya ya teman-teman, ini berbeda ketika saya buka ini. Nah, ini manometer harusnya sejajar kalau tidak ada tekanannya. Kemudian ketika saya pasang ini pada gasolinnya, nah itu akan ada perbedaan tekanan ini. Kelihatan ya Pak? Ini ada di sini nih pembacaan manometernya. Kemudian ketika saya lepas, nah ini manometernya ada di sini di bawah, sejajar.
langsung saja, kemudian kita buka pelan-pelan. Oke teman-teman, jadi sudah konstan dan kalian bisa melihat tekanannya adalah yang besar dikurangi yang kecil. Dalam ini cm, jadi cm tekanan ini 28 dan ini 24. Kalian selisihkan, itu akan menjadi skala pada tekanan gas all-in chambernya. Ini pada 28 dan ini 24. Kalian bisa dapatkan nanti tekanan pada skala manometernya. Nah, kalian sudah mendapatkan tadi tekanannya berapa pada manometernya. Manometernya itu dalam ukuran senti. Jadi tekanannya adalah dalam PSI. Kalian berubah tadi skala manometer ke dalam bentuk PSI. Itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.